Shalom adik-adik, bagaimana kabarnya? Nah, kita akan memulaikan kebaktian sekolah minggu kita. Tapi sebelumnya, kakak punya teman, Kak Tabita. Hai Kak Mice. Bagaimana kak kabarnya? Puji Tuhan luar biasa. Kak, kita kan mau kebaktian. Iya. Sebelumnya ada peraturannya loh kak. Apa tuh peraturannya? Yang pertama, kita harus mandi dulu. Oh, terus yang kedua? Kita itu harus pakai baju yang rapi. Dan yang ketiga? Yang ketiga kita nggak boleh makan loh kak sama minum. Tidak boleh makan sama minum. Dan yang keempat? Yang keempat kita itu kalau mau ibadah harus ibadah, jangan sambil mainan kak. Gak boleh sambil mainan, gak boleh sambil tidur, benar? Benar. Iya. Nah, yang terakhir kak, kita harus siapkan hati kita untuk datang kepada Tuhan. Aku hendak mengagungkan
Adik-adik, mari kita tutup mata, kita lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kasih setia Tuhan Yesus yang begitu besar Kau limpahkan kepada kami Tuhan. Tuhan, pada pagi hari ini kami anak-anak-Mu akan memulai ibadah sekolah minggu. Kiranya Tuhan berkati kami, biarlah Tuhan Kau bekerja dalam ibadah pada pagi hari ini. Awal, pertengahan, hingga akhirnya kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik. Haleluya. Amin. Adik-adik, tahu nggak kalau kasih Tuhan itu tinggi banget? Tahu nggak kami, C? Nggak tahu kok. Kasih Tuhan tuh tinggi banget, kasih Tuhan besar banget. Mari kita pujikan setinggi-tingginya langit. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. 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 Adik-adik, kalau kita mau tumbuh di dalam Tuhan, kita harus berdoa dan membaca Alkitab setiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Mari adik-adik, kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan.
mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah memimpin ibadah kami dari awal hingga pada saat ini. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Engkau buka telinga kami, hati kami, agar kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik dan dengan tulus. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, apa kabar semuanya? Semoga semuanya sehat-sehat selalu ya. Tante Sonya tidak lupa mengingatkan untuk rajin mencuci tangan kalian. Kenapa? Ketika kita rajin mencuci tangan, tangan kita menjadi bersih dan tidak ada kuman, penyakit atau bakteri. Yang kedua, kalau keluar rumah selalu gunakan masker. Yang ketiga, adik-adik harus selalu makan makanan yang sehat dan bergizi. Kenapa? Supaya tubuh kita tetap kuat sehingga kita tetap beraktivitas. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk jaga kebersihan sekitar lingkungan adik-adik. Karena dengan menjaga kebersihan maksudnya dengan menjaga kebersihan, tubuh kita menjadi tetap sehat, sehingga kita tetap bisa beraktivitas sekalipun masih kita lakukan semuanya itu di rumah. Kita ibadah di rumah, kita belajar di rumah, kita sekolah di rumah, tetapi kita lakukan dengan semangat. Baiklah adik-adik, kita akan belajar firman Tuhan. Tema hari ini adalah Aku cinta Yesus. Ya, siapa di sini yang sayang kepada Tuhan Yesus? Ayo ya, kita sayang kepada Tuhan Yesus, kita cinta kepada Tuhan Yesus, kita mengasihi Tuhan Yesus. Kita akan baca Alkitab kita di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Firman Tuhan pada hari ini mengingatkan kepada kita. Ini adalah firman yang diucapkan oleh Tuhan Yesus secara langsung kepada murid-muridnya pada saat itu. Di mana Tuhan Yesus mengatakan, jikalau kamu mengasihi aku. Jadi jikalau kita mengasihi Tuhan Yesus, di sana dikatakan kamu akan menuruti segala perintahku. Ketika kita menuruti berarti kita melakukan segala yang Tuhan perintahkan dalam kehidupan kita. Itu bukti kalau kita mengasihi Tuhan. Ayo adik-adik, siapa yang sampai saat ini meskipun kita beraktivitas di rumah, kita lakukan semuanya di rumah, tetap mengasihi Tuhan. Ayo, ya kan? Nah, di sini Tuhan minta buktinya. Apa? Kita melakukan segala yang Tuhan perintahkan dalam kehidupan kita. Oh iya, adik-adik, kalau kita belajar di Alkitab, ada banyak hal perintah yang Tuhan berikan kepada kita. Tetapi pada hari ini kita belajar satu hal. Coba nanti adik-adik pelajari Alkitabnya di dalam Keluaran. Nah, Keluaran 19 dan Keluaran 20. Di sana ceritanya tentang Musa. Ketika Musa membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, mereka melewati sebuah laut. Ayo, lautnya laut apa? Iya, pinter. Laut Teberau. Nah, mereka melewati laut itu. Dan sampailah mereka ke padang
gurun. Nah, di padang gurun Tuhan memberikan ketetapan-ketetapan. Tuhan memberikan perintah-perintah kepada orang Israel pada saat itu. Supaya apa? Supaya mereka melakukan firman Tuhan. Dikasih aturan. Aturannya apa? Terdapat di dalam 10 hukum Tuhan yang diberikan kepada Musa. Melalui Musa naik ke atas gunung, namanya Gunung Sinai. Setelah Musa naik ke atas gunung, di sana Musa bertemu dengan Tuhan Yesus. Musa membawa 2 loh batu. 2 loh batu itu ditulisi oleh tangannya Tuhan. Tuhan nulis berisi 10 hukum untuk orang-orang Israel supaya mereka melakukan perintah Tuhan. Nah, adik-adik dibuka Alkitabnya di dalam Keluaran 20. Kita akan baca ayat yang ketiga. Di sana ada perintah yang pertama. Perintah yang pertama apa? Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Berarti apa? Tuhan ingin supaya kita hanya menyembah kepada Tuhan. Siapa yang di rumah sampai sekarang suka berdoa kepada Tuhan, rajin memuji Tuhan, nyanyi buat Tuhan. Sekalipun kita beraktivitas, mungkin kita nyapu, kita membersihkan rumah, tapi kita lakukan dengan sukacita. Tandanya apa? Kita memuji Tuhan, kita nyapu sambil memuji Tuhan. Jadi kita lakukan itu dengan memuji Tuhan. Kita rajin berdoa, mungkin kita mendoakan teman-teman kita, mama papa kita, orang yang ada di sekitar kita. Nah, dan ayat perintah yang kedua, di sana dikatakan jangan membuat patung yang menyerupai apapun dan sujud menyembahnya, ya kan? Dan di sana juga Tuhan memberikan ketetapan. Adik-adik bisa baca di ayat yang ke-7. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Karena apa? Nama Tuhan adalah nama yang kudus. Jadi karena nama Tuhan adalah nama yang kudus, biarlah kita rajin untuk memuliakan nama Tuhan melalui nyanyian yang kita naikkan kepada Tuhan. Dan juga perintah yang keempat, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Ayo apa? Jadi Tuhan ingin kita menyediakan satu hari. Contohnya hari ini kita khususkan untuk diri kita datang kepada Tuhan. Kita tetap beribadah sekalipun kita masih ibadah di rumah. Tetapi hari ini, nah hari Sabat, nah hari perhentian, kita datang kepada Tuhan, kita beribadah kepada Tuhan. Sekalipun masih di rumah, kita berdoa dengan Tuhan. Kenapa? Tuhan melihat setiap kehidupan kita. Dan juga selain perintah, 10 perintah Allah itu, yang 4 tadi ditujukan kepada Tuhan, ada perintah juga ditujukan untuk kita, kepada sesama kita. Nah, ayat yang ke-5. Maksudnya perintah yang ke-5. Kita baca di ayat yang ke-12. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Tuhan ingin juga supaya kita menghormati orang tua kita. Selain kita sayang kepada mereka, kita menghormati. Contohnya apa? Kalau orang tua kita minta tolong, kita bantu, kita menghormati, kita lakukan apa yang diminta. Misalkan mama nyuruh kita, ayo rajin belajar, papa nyuruh kita, ayo yang rajin. Nah, kita lakukan itu dengan sukacita. Kenapa? Kita menghormati mereka, kita sayang kepada mereka.
Karena itu yang Tuhan perintahkan. Nah, nanti adik-adik dibaca ya sampai ayat yang terakhir. Gak boleh iri sama temannya, gak boleh bohong ya, gak boleh berkata dusta. Jadi gak boleh bohong. Nah, gak boleh iri tadi, temannya punya apa, kita pingin. Nah, itu iri, Tuhan tidak ingin. Nah, jadi di sini adik-adik kita belajar. Kalau kita bilang kita mengasihi Tuhan, coba praktekkanlah firman Tuhan dalam kehidupan kita. Yang pertama apa? Kita mengasihi Tuhan. Jadi kalau kita mengasihi Tuhan, pertama apa? Kita lakukan apa yang Tuhan perintahkan. Kalau kita mengatakan, Tuhan, aku mengasihimu. Tuhan Yesus, aku menyayangimu. Nah, coba kita praktekkan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Kita suka baca Alkitab, kita suka untuk berdoa, kita suka untuk memuji nama Tuhan. Dan juga apa? Kita menghormati orang tua kita. Tadi ada perintahnya, perintah kelima, menghormati orang tua kita. Kita sayang kepada teman-teman kita. Supaya apa? Melalui kehidupan kita, nama Tuhan semakin dipermuliakan. Nah, dari 10 perintah ini sama Tuhan diperbarui supaya lebih jelas lagi. Coba kita buka Alkitab kita di dalam Markus 12 ayat yang ke-29. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Jadi, ya, ke-10 firman yang Tuhan berikan kepada Musa di atas gunung disempurnakan oleh Tuhan Yesus. Di dalam Markus tadi kita mengasihi Tuhan melalui apa? Setiap apa yang ada dalam kehidupan kita, melalui perbuatan kita, melalui tingkah laku kita, melalui semua yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Sehingga apa? Melalui kehidupan kita, nama Tuhan dipermuliakan. Dan juga Tuhan ingin apa? Selain kita lakukan itu, Tuhan ingin kita mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kita. Mengasihi orang tua kita, teman-teman kita, tetangga kita. Atau kita punya saudara-saudara kita yang jauh ya, yang rumahnya jauh. Kita tetap sayang kepada mereka. Caranya apa? Gak usah yang aneh-aneh. Caranya apa? Kita tetap doakan mereka supaya Tuhan selalu menjaga dan melindungi. Baiklah adik-adik, demikianlah firman Tuhan yang dapat kita pelajari pada hari ini. Ayo kita tutup mata, kita siapkan hati kita untuk datang kepada Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, kami mengucap syukur kepadamu karena Engkau selalu menjaga, melindungi, dan menyertai kami. Pada hari ini Bapa, kami belajar untuk lebih mengasihi Engkau. Kami praktekkan firman-Mu dalam kehidupan kami. Bapa yang di surga, kami percaya kiranya melalui kehidupan kami Bapa, nama Engkau semakin dipermuliakan. Kami juga berdoa Bapa buat seluruh anak-anak-Mu dimanapun berada. Kiranya Kau jaga, Kau lindungi, berikan kekuatan, berikan kesehatan. Sehingga kami boleh selalu bersemangat di dalam beribadah kepadamu. Kami boleh bersemangat untuk menjadi
alat kemuliaan-Mu. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baiklah adik-adik, demikianlah sekolah minggu kita pada hari ini. Oh iya, Tante Sonya lupa. Untuk minggu ini Tante Sonya berikan tugasnya di sini. Apa? Adik-adik tolong kirimkan video 10 perintah Allah. Nanti bisa hasilnya dikirim ke Tante Sonya ya, melalui WhatsApp. Itu aja ya. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.